itu saya kira perlu. Dan Bung Peter dengan sangat clear sekali menjelaskan bahwa ini tentang penguasaan nuklir. Betul, betul. Yang sebenarnya ujung-ujungnya juga tentang kekuasaan. Betul. Dan tentang bisnis. Betul, ini bisnis semua. Siapa yang punya nuklir terbanyak sekarang ini? Yang punya nuklir terbanyak itu Rusia. Rusia punya 5.459 senjata nuklir. Itu turun, sebelumnya itu 5.889. Amerika punya 5.177, itu turun dari 5.244. Posisi ketiga Cina, Cina itu punya tadinya 410 tapi naik sekarang jadi 600-an. 2035 Cina akan punya 1.500 senjata nuklir. Itu posisi ketiga. Keempat itu ada Prancis 290 sudah mentok dia tidak akan tambah. Iran 225, Inggris 225 tidak akan tambah. India punya 180, tetapi dia punya cadangan plutonium itu bisa membuat 112 bom plutonium sedahsyat bom yang turun di Nagasaki. Itu India. Wow. Padahal dia negara nuklir, negara non-blok. Di bawah India adalah Pakistan. Pakistan punya sekarang 170, tapi akhir tahun ini sudah 200-an Pakistan. Israel punya 90 yang sudah siap tembak, 90 senjata nuklir. Kenapa tidak dipersoalkan? Kan begitu. Kemudian di bawah Israel ada Korea Utara yang dia declare itu 50. Tapi dia terus mengembangkan dan semakin banyak. Kenapa justru Iran? Ketika mempunyai senjata nuklir, semua negara di situ takut bahwa serangannya itu nanti ke Israel. Memang targetnya Israel. Yeah. Ya, itulah yang menimbulkan persepsi bahwa Israel akan lenyap dari peta dunia kalau satu bom nuklir jatuh ke sana. Nah, jadi yang paling ketakutan bahwa Iran bisa menggunakan senjata nuklirnya itu adalah Israel. Jadi kalau perang melawan Israel itu sebenarnya perang melawan Amerika. Karena sejak bulan Juni 1952, Israel dan Amerika itu sudah menandatangani apa yang disebut perjanjian bantuan pertahanan. Sama juga dengan Rusia dengan Korea Utara. Iran tidak punya itu. Makanya kemarin, hari Senin kemarin itu Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi bertemu dengan Presiden Putin untuk melaporkan dan meminta bantuan. Tapi Putin tidak kasih komitmen bantuan militer. Jawabannya hanya normatif, oke di PBB. Mengapa menurut Anda Rusia dan juga mungkin Cina tidak mau take sides atau berpihak dalam hal ini? Betul, nomor satu kenapa? Karena Rusia dan Cina, negara manapun baru akan terlibat dalam perang negara lain kalau kedaulatannya terancam, integritas teritorial terancam. Dalam hal ini tidak terjadi. Gitu. Nomor dua, kalkulasi ekonomi kan. Daripada Putin mengirim ribuan tentara ke sana lalu mati, ongkosnya mahal, lebih baik yaudah kita kasih pernyataan normatif, kita dukung dan segala macam, tapi dia tidak akan melibatkan pasukannya supaya apa? Dan secara terbuka tidak akan membela. Secara terbuka dia tidak akan, meskipun secara diam-diam bisa saja. Biasanya kan apa yang di standpoint dari Amerika, maka yang akan dilakukan adalah berlawannya itu adalah Rusia. Tapi dalam hal ini Rusia merasa tidak perlu. Tidak perlu masuk, karena kalau ketegangan terjadi kan harga minyak naik. Dia untung. Keuntungan ada di Rusia. Ada di Rusia. Cina juga begitu, dia nggak mau masuk, nggak apa-apa kan kalau ketegangan terjadi kan harga minyak naik. Jadi bagi Rusia dan Cina mau tidak perang mereka untung, mau perang juga mereka untung. Mereka lebih untung.